Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reza Rahmawati, S1 M Clinical Apoteker. Saya merupakan salah seorang dosen di program studi S1 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu dengan nomor induk dosen nasional 0010019205. Perkenalkan saya melalui video ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTTP dalam bidang pengajaran, di mana saya menjadi salah satu peserta sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek. Izinkan saya melalui video ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmakoterapi, infeksi, kanker, dan muskuloskeletal. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi S1 Farmasi, di mana mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester ketiga dengan total beban SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam menjabarkan penata laksanaan terapi pada suatu penyakit, menginterpretasikan data klinis, serta menganalisis faktor-faktor ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan terapi, terutama pada penyakit infeksi, kanker, dan muskuloskeletal. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data melalui interpretasi data klinis pasien dan menganalisa keberhasilan terapi pada penyakit infeksi, kanker, dan muskuloskeletal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusi pada kasus pasien dengan penyakit infeksi, kanker, dan muskuloskeletal. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pertimbangan pemilihan obat dalam kasus penyakit, infeksi, kanker, dan muskuloskeletal. Materi pembelajaran pada mata kuliah farmakoterapi infeksi, kanker, dan muskuloskeletal ini yang pertama terkait dengan interpretasi data klinis, yang kedua tata laksana terapi hepatitis, yang ketiga tata laksana terapi tuberkulosis, yang keempat tata laksana infeksi saluran kemih, yang kelima tata laksana terapi HIV/AIDS, yang keenam sel kanker dan perkembangannya, yang ketujuh tata laksana terapi kanker payudara, yang kedelapan tata laksana terapi kanker paru, yang kesembilan tata laksana terapi kanker leukemia, yang kesepuluh tata laksana terapi penyakit gout, dan yang kesebelas tata laksana terapi penyakit osteoartritis. Untuk sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah farmakoterapi infeksi, kanker, dan muskuloskeletal, sistem pembelajaran dilakukan secara hybrid atau blended learning. Yang pertama, perkuliahan bisa dilakukan secara luring ataupun tatap muka langsung di dalam kelas. Kemudian yang kedua bisa juga dilakukan secara daring melalui platform online seperti Zoom Meeting, Google Meet, atau juga bisa melalui e-learning Unip yang dapat diakses di elearning.unip.ac.id. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pemecahan kasus atau case method dan student center learning, di mana mahasiswa akan diberikan kasus pasien dengan penyakit infeksi, kanker, dan muskuloskeletal, kemudian mendiskusikannya secara komprehensif terkait dengan penata laksanaan kasus tersebut menggunakan metode SOAP atau Subjective, Objective, Assessment, dan Plan. Metode pembelajaran yang dilakukan selama perkuliahan juga menggunakan prinsip delivery, interaction, and assessment, antara lain dengan ceramah interaktif, diskusi tanya jawab bersama dengan mahasiswa, presentasi kasus dan tugas, serta ujian, baik itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Untuk interaksi yang dilakukan bersama dengan mahasiswa bisa dilakukan secara langsung ataupun tatap muka, baik itu pada saat perkuliahan ataupun proses pembelajaran berlangsung ataupun di luar jam pembelajaran. Jadi saya menyediakan waktu untuk dapat berdiskusi dengan mahasiswa secara langsung terkait dengan materi pada mata kuliah farmakoterapi, infeksi, kanker, dan juga muskuloskeletal.
secara daring, saya juga bersama dengan mahasiswa memiliki grup WhatsApp bersama, di mana dalam grup WhatsApp tersebut dapat memudahkan untuk komunikasi dan juga koordinasi antara dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Mahasiswa juga dapat melakukan personal message kepada saya untuk berdiskusi ataupun menanyakan hal-hal terkait dengan materi pada mata kuliah farmakoterapi, infeksi, kanker, dan juga muskuloskeletal. Selain itu, platform lain juga digunakan dalam perkuliahan seperti Google Form dan juga e-learning untuk menjadi wadah bagi saya dapat menilai bagaimana pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah farmakoterapi, infeksi, kanker, dan muskuloskeletal akan disampaikan pada saat kontrak perkuliahan, di mana untuk mata kuliah ini aspek penilaian terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama adalah keaktifan dan juga partisipasi dari mahasiswa sebesar 15%, kemudian ada juga laporan studi kasus atau problem based learning sebesar 40%, kemudian ada tugas mandiri ataupun kelompok sebesar 28%, kemudian ada ujian tengah semester sebesar 5%, dan juga ada ujian akhir semester sebesar 12%. Baik, itu saja pemaparan ataupun deskripsi terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmakoterapi, infeksi, kanker, dan muskuloskeletal. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada saat saya melakukan perkuliahan pertemuan pertama, yaitu pada mata kuliah farmakoterapi, infeksi, kanker, dan muskuloskeletal. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah ya. Baik ya, setelah libur panjang perkuliahan ya, akhirnya kita mulai lagi memasuki perkuliahan pertama ya. Dalam hal ini kita akan kuliah farmakoterapi, infeksi, kanker, dan muskuloskeletal untuk pertemuan pertama ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Oke, silakan kepada Alvin untuk memimpin berdoa. Alvin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati bersama gitu. Yang pertama, ini ada tata tertib perkuliahan. Jadi yang pertama adalah mahasiswa hadir tepat waktu ya. Jadi harapannya adik-adik datang sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan. Untuk toleransi keterlambatan itu maksimal 10 menit ya. Jadi kalau sudah lebih dari 10 menit, maka adik-adik tidak diperkenankan ya untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan norma akademik. Jadi tidak boleh memakai kaos oblong, ya. Kemudian tidak boleh juga menggunakan sandal, ya. Jadi harus menggunakan kemeja dan juga sepatu. Kemudian aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan perkuliahan. Jadi kenapa? Karena keaktifan dan partisipasi adik-adik ini menjadi komponen penilaian. Gitu. Jadi harapannya adik-adik bisa berpartisipasi aktif ya dalam proses pembelajaran ya, baik itu cara interaktif ataupun ketika presentasi tugas dan pembahasan kasus. Kemudian yang keempat, dilarang menggunakan handphone untuk keperluan di luar perkuliahan tanpa izin ya. Jadi sebaiknya handphone adik-adik itu bisa disimpan ya, kecuali pada saat kita membahas tugas maka boleh menggunakan handphone ya sebagai media untuk mencari referensi gitu. Tetapi ketika tidak diizinkan maka tidak boleh menggunakan handphone. Kemudian yang terakhir, ini yang penting juga ya, terkait dengan kehadiran ya. Jadi minimal kehadiran itu adalah 75% ya sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester ya. Jadi kalau kehadiran adik-adik di bawah 75% maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester gitu ya. Jadi harap diperhatikan gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Kak Alvin. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kemal Kuswika dari FPM Padang. Izin bertanya, Bu, bagaimana kalau misalnya dari salah satu kita ada yang izin ataupun tidak hadir? Baik, terkait dengan pertanyaan dari Calvin, bagaimana jika ada yang sakit ataupun izin ya? Jadi kalau sakit harus disertai dengan
Kemudian kalau misalnya izin atau ada misalnya ada yang mengikuti lomba gitu ya, ataupun kegiatan organisasi seperti hima atau isma farsi, maka perlu menyampaikan surat izin ya dari lembaga tersebut gitu. Oke, selanjutnya ini adalah komponen penilaian ya untuk mata kuliah farmakoterapi infeksi kanker dan muskuloskeletal ya. Yang pertama itu ada terkait dengan keaktifan dan juga partisipasi. Makanya di awal tadi ibu meminta keaktifan dan juga partisipasi adik-adik gitu. Kenapa? Karena hal ini menjadi salah satu poin penilaiannya, di mana bobotnya adalah 15%. Kemudian proyek pembahasan kasus ya, jadi nanti ada laporan studi kasus. Di sini poinnya adalah 40%. Selanjutnya yang ketiga itu ada tugas mandiri ya ataupun kelompok, di mana poinnya adalah 28%. Untuk ujian tengah semester poinnya adalah 5% dan ujian akhir semester poinnya 12%. Baik, selanjutnya ibu akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran untuk mata kuliah farmakoterapi infeksi kanker dan muskuloskeletal ya. Jadi yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Yang kedua, kalian mampu nantinya mengambil keputusan secara tepat ya dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data melalui interpretasi data klinis pasien dan menganalisa keberhasilan terapi pada penyakit infeksi kanker dan muskuloskeletal. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya melalui kasus pasien dengan penyakit infeksi kanker dan muskuloskeletal. Kemudian yang keempat, adik-adik juga mampu dalam menjelaskan pertimbangan pemilihan obat dalam kasus penyakit infeksi kanker dan muskuloskeletal. Baik, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran gitu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan data klinik pasien. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan data laboratorium pasien. Untuk pertemuan hari ini, ibu akan menjelaskan mengenai interpretasi data klinik. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa terjadi pergeseran paradigma ya di dunia kefarmasian. Yang awalnya itu adalah drug oriented, sekarang berubah menjadi patient oriented. Itu yang jadi yang awalnya itu berada di balik layar, sekarang seorang farmasis itu bisa bertemu langsung dengan pasien gitu. Kenapa sih seorang farmasis itu perlu bertemu dengan pasien? Karena salah satu tugas dari seorang farmasis itu adalah menjaga keselamatan pasien ya, atau pasien safety gitu. Seorang farmasis itu bertanggung jawab ya dalam memastikan pasien itu menerima obat yang aman, tepat dan juga efektif gitu. Nah, bagaimana sih seorang farmasis itu bisa menentukan apakah obat tersebut aman, tepat dan juga efektif? Pastinya seorang farmasis harus mengetahui kondisi dari pasien. Nah, salah satu hal yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui kondisi pasien adalah data klinisnya gitu. Jadi dengan mengetahui data klinis pasien, kita mengetahui kondisi pasien, kemudian kita juga bisa menentukan, dan juga bisa memilihkan obat yang tepat, aman dan efektif sesuai dengan kondisi pasien gitu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang farmasis harus memiliki kemampuan ya untuk dapat menginterpretasikan dan juga memahami data klinis gitu, sehingga kita bisa memahami secara komprehensif kondisi pasien dan bisa memilihkan obat yang tepat gitu ya. Jadi seorang farmasis harus bisa menginterpretasikan data klinis dan juga memiliki aksesnya ke data klinis dan juga data laboratorium gitu. Nah, selanjutnya, apakah fungsi dari interpretasi data klinisnya? Kenapa kita perlu mengetahui bagaimana cara menginterpretasikan data klinis ya? Jadi ada beberapa fungsi dari interpretasi data klinis ya, ada 4. Yang pertama adalah untuk menilai ketepatan terapi obat gitu ya. Jadi salah satu pentingnya data klinis adalah sebagai salah satu pedoman ya, bagaimana kita bisa menilai apakah terapi yang diberikan kepada pasien itu sudah tepat atau belum gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan ketika adik-adik bertemu dengan seorang pasien yang memperoleh obat antibiotik gitu. Kalau diberikan antibiotik berarti identik dengan infeksi apa? Bakteri atau virus? Bakteri ya. Jadi kan kemungkinan pasiennya menderita infeksi bakteri. Tapi bagaimana kita bisa menilai apakah pasien tersebut benar-benar menderita infeksi bakteri? Nah, kita bisa lihat dari parameter data klinisnya gitu. Dari mana misalnya? Contohnya misalnya kita bisa lihat dari pemeriksaan tanda vital ya, apakah terjadi peningkatan suhu tubuh gitu. Kemudian kita juga bisa lihat dari pemeriksaan darahnya, apakah terjadi peningkatan kadar leukosit gitu. Kemudian kita juga bisa lihat dari hasil uji
kulturnya, apakah memang positif mengandung bakteri gitu. Kemudian kalau misalnya pasiennya menderita infeksi pada saluran pernapasan, maka kita bisa lihat juga hasil pemeriksaan radiologinya, apakah memang ada infeksi pada organ parunya gitu. Kalau misalnya dari hasil data klinis sudah mengarah ke arah adanya infeksi, maka bisa kita bandingkan gitu ya ke pedoman terapinya, apakah antibiotik tersebut memang antibiotik pilihan pertama ataupun first line terapinya gitu. Kemudian kita sesuaikan juga apakah antibiotik ini dosisnya sudah sesuai dengan kondisi pasien gitu. Jika semua sudah sesuai, maka kita bisa menarik kesimpulan gitu ya bahwa pemberian antibiotik tersebut sudah tepat gitu. Jadi di sini pentingnya parameter data klinis ya untuk kita bisa menilai apakah pemberian obat itu sudah sesuai atau belum gitu. Mungkin silakan ada mahasiswa yang bisa memberikan contoh lain. Ya silakan Nina. Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Dina izin menjawab Ibu. Untuk contoh lainnya itu bisa kayak pasien diberikan obat antidislipidemia kayak simvastatin misalnya. Nah itu kemudian dicek hasil laboratoriumnya seperti nilai LDL-nya, kolesterol totalnya, sama nilai trigliseridanya. Ya, jadi betul ya seperti yang sudah disampaikan oleh Dina tadi. Misalnya kita melihat ada pasien yang menerima obat simvastatin gitu, kemudian kita cek kembali gitu hasil pemeriksaan labnya apakah memang ada peningkatan kadar LDL, kolesterol total ataupun nilai trigliseridanya gitu. Kemudian bagaimana jika hanya kadar trigliseridanya yang naik gitu, maka simvastatin bukan lagi menjadi pilihan obat pertamanya gitu, tetapi golongan fibrat ya, contohnya fenofibrat gitu ya. Jadi terlihat di sini kan bagaimana pentingnya kita bisa menginterpretasikan data klinis untuk dapat menilai ataupun memilihkan obat yang tepat untuk pasien gitu. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai pedoman ya dalam melakukan monitoring efek terapeutik dari obat ya ataupun menilai efektivitas dari obat yang diberikan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan tadi ya pada kasus pasien yang menerima antibiotik gitu. Bagaimana kita bisa menilai apakah antibiotik yang diberikan itu efektif atau tidak? Itu bisa kita lihat dari data klinisnya tadi gitu. Apakah terjadi misalnya penurunan suhu gitu ataukah terjadi penurunan nilai leukosit gitu. Kalau misalnya sudah terjadi penurunan suhu dan juga penurunan nilai leukosit, maka bisa kita simpulkan bahwa pemberian antibiotik itu sudah efektif gitu. Ya, jadi parameter data laboratorium di sini bisa menjadi pedoman juga bagi kita untuk menilai efektivitas dari suatu obat gitu. Silakan ada mahasiswa yang bisa memberikan contoh lainnya terkait peran dari data klinis untuk memonitoring efektivitas terapi. Oke, silakan Hafiz. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi untuk contoh pemberian obat yang terkait dengan pedoman yang berguna untuk memonitoring efek terapi itu seperti pemberian obat asam urat seperti obat allopurinol yang digunakan pada pasien hiperuremia, yang mana di situ berguna sebagai penurun kadar asam urat itu. Jadi si pasien bisa menurunkan kadar asam urat yang dideritanya. Oke, baik ya, betul seperti yang sudah dijelaskan oleh Hafiz ya. Contoh lainnya adalah penggunaan allopurinol ya pada pasien yang memiliki kadar asam urat yang tinggi atau hiperurisemia. Nah, bagaimana kita bisa menilai bahwa pemberian allopurinol ini efektif gitu dengan cara melihat kadar asam uratnya setelah diberikan allopurinol, apakah sudah turun atau belum gitu ya. Jadi itu contoh lainnya gitu. Kemudian fungsi interpretasi data klinik yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam melakukan monitoring reaksi obat yang tidak diinginkan atau adverse drug reaction ya. Salah satunya adalah efek samping obat gitu ya. Jadi data klinis ini bisa juga kita jadikan pedoman gitu ya untuk melihat apakah pasien tersebut mengalami efek samping dari suatu obat gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan pada pasien yang menderita infeksi tuberkulosis paru gitu. Pasien dengan infeksi TB akan diberikan 4 obat ya pada fase awal, yaitu obat-obatan rifampicin, kemudian isoniazid, pyrazinamide dan juga ethambutol ya. Dimana keempat obat ini bersifat hepatotoksisitas ya, jadi toksik terhadap organ hepar gitu. Jadi pada pasien dengan
tinggi paru setelah fase awal atau selama fase awal itu menunjukkan gejala-gejala hepatotoksisitas, maka kita lihat ataupun kita sarankan untuk cek fungsi hepat gitu. Kita lihat parameter nilai HST dan juga HLT-nya. Apabila terjadi peningkatan gitu ya, terjadi peningkatan nilai, maka bisa kita simpulkan gitu ya bahwa terjadi reaksi efek samping obat ya dari penggunaan obat anti tuberkulosis gitu. Maka penggunaan obat anti TB-nya harus dihentikan terlebih dahulu sampai fungsi hepatnya membaik gitu, kemudian baru dilanjutkan kembali gitu. Jadi parameter data klinis fungsi hepat di sini untuk memastikan apakah benar pasien mengalami reaksi hepatotoksisitas dari penggunaan anti tuberkulosis. Gitu ya, sampai di sini bisa paham ya dia pentingnya parameter data klinis untuk melihat apakah terjadi FOGD atau tidak. Gitu. Ada yang bisa memberikan contoh lainnya? Oke, silakan Noval. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Noval ingin memberikan contoh yaitu pada monitoring penurunan komponen darah atau pansitopenia pada pasien pasca kemoterapi. Baik, betul ya, seperti yang disampaikan oleh Noval tadi ya. Jadi salah satu contohnya adalah pansitopenia ya, atau penurunan komponen darah yang pada pasien pasca kemoterapi. Kenapa? Karena obat kemoterapi itu selain menyerang sel-sel juga menyerang sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang berproliferasi cepat ya. Salah satunya adalah sumsum tulang belakang gitu ya. Seperti kita ketahui, sumsum tulang belakang ini kan fungsinya memproduksi darah ya, gitu seperti eritrosit, leukosit, itu semua diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Nah, kalau dia ditekan oleh obat kemoterapi, akibatnya apa? Akan berkurang produksinya gitu. Makanya biasanya pasien pasca kemo itu mengalami pansitopenia ya, apabila seluruh komponen sel darahnya itu turun ya, baik eritrosit, leukosit, trombosit seperti itu. Untuk memulai kemoterapi berikutnya maka perlu dilakukan pengecekan kembali apakah fungsi sel darah merah, leukosit dan juga trombosit itu yang komponen darahnya itu sudah normal gitu ya. Kalau masih rendah atau turun maka kemoterapinya harus ditunda gitu sampai kondisi pasiennya membaik gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu parameter juga yang untuk kita mengetahui apakah pasien mengalami efek samping obat dari kemoterapi gitu. Oke, kemudian fungsi terakhir ya dari interpretasi data klinis adalah untuk menilai kepatuhan minum obat gitu ya. Nah, contohnya misalnya tadi ya pasien-pasien hipertensi misalnya yang menggunakan obat anti hipertensi gitu. Kalau misalnya dilihat tekanan darahnya terkontrol, bisa kita simpulkan bahwa pasiennya itu mungkin patuh minum obat ya, meskipun ada banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi tekanan darah gitu, tetapi salah satunya bisa karena kepatuhan gitu. Ada lagi yang bisa memberikan contoh lainnya? Oke, silakan Nadila. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Atika dengan NPM 48. Baiklah, di sini saya ingin menjawab untuk parameter menilai kepatuhan minum obat pada pasien itu bisa dengan melihat turunnya suhu tubuh per pasien dengan infeksi, kemudian melihat dengan terkontrolnya tekanan darah per pasien yang rutin dikonsumsi obat anti hipertensi. Baik, mungkin itu saja. Ya baik, terima kasih ya Nadila. Oke, itu juga ya menjadi salah satu parameter ya, misalnya pasien tadi mungkin dalam konsumsi antibiotik gitu ya, sehingga suhu tubuh pasiennya bisa turun gitu ya, kemudian terjadi juga penurunan kadar leukositnya. Atau tadi ya pada pasien yang menderita hipertensi, contoh lainnya bisa juga pasien yang mengkonsumsi anti diabetes gitu. Kita bisa lihat juga dari parameter nilai gula darah dan juga HbA1c-nya gitu ya. Kalau nilai gula darah terkontrol, kemudian nilai HbA1c-nya terkontrol juga, maka salah satu faktor yang menyebabkan gitu ya terkontrolnya parameter gula darah dan juga HbA1c-nya bisa karena pasien itu patuh dalam konsumsi obat gitu. Selanjutnya ini ada tugas untuk hari ini. Jadi Ibu minta adik-adik membentuk satu kelompok ya, di mana satu kelompok itu terdiri dari 2-3 orang, bisa mendiskusikan dengan teman di sebelahnya terkait dengan kasus. Jadi tugasnya adalah kalian akan mendiskusikan kasus yang diberikan terkait dengan hubungan data klinik pasien dengan diagnosis dan juga pengobatannya. Kemudian nanti kasus tersebut akan dipresentasikan gitu. Waktunya 30 menit ya, dipersilakan.
sesi diskusi. Silakan bagi adik-adik atau kelompok yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Kita silakan, Lola. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu untuk kesempatannya. Saya Lola Sofia, perwakilan dari kelompok 2, izin menjelaskan mengenai hasil dari studi kasus. Dari kasus tersebut didapatkan bahwa Nyonya S ini menderita infeksi saluran kemih yang dapat dilihat dari gejala yang dikeluhkan oleh Nyonya S, seperti terjadinya anyang-anyangan, penyeritaan buang air kecil, dan juga pasien mengalami demam. Kemudian dilakukan pemeriksaan tanda vital yang dilihat dari hasil laboratorium. Dari hasil pemeriksaan tanda vital menunjukkan bahwa Nyonya S ini mengalami peningkatan dari suhu tubuh. Kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium itu menunjukkan adanya leukosit yang positif, dan hasil kultur menunjukkan bahwa pasien positif E. coli. Pengobatan yang digunakan sudah sesuai dengan hasil kultur karena pasien tersebut sensitif dengan ciprofloxacin. Oke, baik, terima kasih Lola atas presentasinya. Selanjutnya ada lagi kelompok yang ingin memberikan tanggapan. Oke, silakan Caroline. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Caroline Cahaya Yusendra. Di sini saya akan mewakili kelompok 4. Izin menambahkan dari studi kasus tadi ada beberapa monitoring yang dapat dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari terapi dari pasien tersebut. Yang pertama itu seperti monitoring dari gejala yang dialami oleh pasien, apakah gejala tersebut hilang ataupun juga berkurang. Yang mana gejala yang dialami oleh pasien tadi itu seperti nyeri saat buang air kecil, kemudian demam, dan juga anyang-anyangan. Kemudian yang kedua dapat juga dilakukan monitoring terhadap penurunan suhu tubuh pasien, lalu dilakukan juga monitoring kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat, karena obat yang digunakan pasien ini yaitu antibiotik atau ciprofloxacin, sehingga monitoring ini diperlukan untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Kemudian yang keempat itu perlu dilakukan evaluasi terhadap efek samping obat seperti pusing, sakit kepala, dan juga gangguan gastrointestinal. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Lola dan juga Caroline ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi untuk kasus berikutnya. Jadi kalau dari kasus ini kita lihat ya bahwa gejala-gejala dan juga data klinis dan laboratorium itu menunjukkan ke arah infeksi saluran kemih ya. Nah, bisa kita lihat dari gejalanya ya, nyeri saat buang air kecil, kemudian demam ringan, dan juga anyang-anyangan. Nah, dari hasil data klinis dan laboratoriumnya bisa kita lihat ya bahwa pasien mengalami peningkatan suhu tubuh ya yang mengindikasikan adanya infeksi gitu. Kemudian dari hasil pemeriksaan urinalisisnya kita lihat bahwa urinnya positif mengandung leukosit ya, dan juga positif mengandung nitrit. Kemudian yang paling gold standarnya adalah hasil kulturnya yang memang mengindikasikan ada infeksi bakteri gitu. Jadi kalau kita lihat dari riwayat data klinis, laboratorium, dan juga pemeriksaan fisik dan juga gejalanya, maka bisa kita tarik kesimpulan gitu ya, pasien ini menderita infeksi saluran kemih gitu. Karena hasil kulturnya E. coli sensitif terhadap cefixin dan ciprofloxacin, maka terapi yang diberikan juga sudah tepat gitu ya, sesuai yaitu menggunakan ciprofloxacin. Nah, bagaimana kita memantau keberhasilan terapi dari ciprofloxacin ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Caroline tadi ya, bisa kita lihat dari parameter dan data klinisnya seperti misalnya ada penurunan suhu tubuh atau tidak gitu. Kemudian bisa juga dimonitor juga apakah terjadi efek samping ya, salah satunya ke gastrointestinal. Oke, itu ya untuk kasus ini. Selanjutnya sebelum kita tutup, ada yang bisa merangkum hasil perkuliahan kita pada hari ini? Oke, silakan Sylvia. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Sylvia Juniati dan NPR 05. Di sini saya ingin menjawab bahwasanya interpretasi data klinik itu sangat penting dipahami oleh tenaga kefarmasian karena sebagai salah satu wadah untuk membantu dalam menentukan pengobatan yang tepat, memantau efektivitas terapi, memantau reaksi obat yang tidak diinginkan, dan juga kepatuhannya. Terima kasih. Terima kasih Sylvia sudah merangkum hasil perkuliahan kita pada hari ini ya. Jadi kita sudah mempelajari ya kenapa kita perlu ataupun penting bagi seorang tenaga kefarmasian itu mengetahui ataupun mampu menginterpretasikan data klinis. Kemudian kita juga sudah memahami ya fungsi dari interpretasi data klinis itu untuk apa, dan juga sudah membahas studi kasus yang menghubungkan antara interpretasi data klinis, tata laksana terapi, dan juga untuk menilai efektivitas dari suatu obat gitu. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya apakah ada mahasiswa yang izin ataupun sakit? Bagaimana Pak Fir? Oke, semuanya hadir ya. Baik, kalau semuanya hadir, materi hari ini sudah selesai ya.